Dua hal pertanyaan. Yang pertama tentang kalau kita berada dalam kondisi berada di orang-orang materialistis, misalnya perjodohan melihat dengan babat, bebet, bobot segala macam, itu Buya gimana gitu gitu. Kemudian dia pernah dibawa ke seseorang, ke seorang dukun tanda kutip ya. Kemudian orang itu menerawangnya melalui foto, melihat karakter dari orang. Apa itu termasuk dukun atau kiai atau ustadz atau Kang Maman gitu? Ya, jadi gini, sekalipun kita hidup di tengah komunitas yang materialistis, Ya, tidak mesti Anda harus menjadi materialistis. ya, Ketika kita hidup di tengah-tengah orang yang jahat, tidak mesti kita harus jadi jahat. Ya. Ikan di laut rasanya asin nggak? tidak. Ya. Mereka hidupnya di tengah-tengah air asin nggak? Ya. Kok bisa? Kenapa Anda nggak bisa? Itu aja persoalannya. Ya, tetapi ya jelas pasti dengan perjuangan yang panjang ya. Bagaimana kita bisa menghindarkan diri tidak terpengaruh oleh lingkungan semacam itu. Kemudian masalah apa itu? Masalah tentang menerawang Bibit bebet segala macam itu kan ada standarnya. Ya. Kita mau menikah itu kan juga mesti secara syariat bagaimanapun jangan mengklaim Anda sudah hakikat, makrifat, tarekat, syariat aja dulu. Ya, untuk masuk ke wilayah itu kan kita harus melewati syariat juga. Karena syariat kan pintu gerbang untuk masuk ke dalam hakikat. Ya kalau mau masuk ke rumah ya harus lewat pintu dong. Lewat jendela boleh nggak? Bisa nggak masuk lewat jendela? Namanya apa? Jadi kalau kita tidak menggunakan syariat ya namanya maling dong. Ya pakai syariat aja. Secara syariat itu sudah ditegaskan. Ada beberapa kriteria alternatif yang menjadi pilihan kita. Di jamaliha, wali maliha, wali nasabiha, wali hasabiha, wali diniha. Fafuz bidati din taribat yadak. Karena cantiknya, karena kayanya, karena jabatannya, karena keturunannya, karena agamanya, pilihlah yang beragama, hidupmu akan tenang. Taribat itu sedekah, yadaka kedua tanganmu. Artinya enggak perlu tudang tuding, sudah enak berjalan lancar semuanya kalau beragama. Iya, Anda pergi nggak usah digembok semua pintunya, nggak bakal memasukkan laki lain kok. Iya, kalau beragama, maka ada gitu. Jadi artinya ya di mana ketika yang diprioritaskan itu agamanya ya benar. Kalau yang diprioritaskan itu hartanya ya itu namanya materialistis. Kalau yang diprioritaskan itu ada lagi turunan. Ini ada orang salah paham ya. Turunan itu turunan kiai yang terhanya bangsawan. Turunan itu bukan turunan kebangsawanan, bukan. Keturunan itu kesehatan yang tidak membawa turunan penyakit. Iya. Orang tuanya banyak yang sakit jiwa. Nurun tuh. Ya udah, Anda hindari jasa. Ini ibunya gila, kayak neneknya gila, jujurnya gila. Ya udah, Anda silakan kalau mau silakan aja siap-siap. Bapaknya pakai kacamata, ibunya pakai kacamata, anak-anaknya pakai helm. Iya, diabetes kan gitu, menurun. Itu maksudnya ya. Nih bapaknya kanker, pamannya kanker, kakeknya kanker semuanya. Ya siap-siap aja. Jadi bukan anaknya kiai, bapak tuanya kiai, bukan itu turunan tuh. Ini koreksi saya. Mohon Anda renung aja dulu dah. Ya kan begitu. Itu benar. Jadi bobot bebet bibit ya betul menjadi pertimbangan-pertimbangan. Artinya berdasarkan skala prioritas mana yang diutamakan dulu. Masalah kecantikan
Nah ini, saya menebak semua laki-laki skala prioritasnya kecantikan. Bagian nguyune bareng ngadega. biar kencing yang berdiri juga nggak ada masalah, yang penting cantik lah. Iya kan? Sekalipun tidak berpendidikan, uneducated, buta huruf nggak ada masalah, gampang diajarin dah. Yang penting cantik. Kalau bodoh kan bisa diajarin, kalau jelek kan nggak bisa dibikin cantik tuh. Jujur, iya kan semacam itu. Kenapa? Daya tariknya luar biasa, kecantikan tuh luar biasa. Kalau agama mah tidak menarik kok. Iya, perempuannya jelek, sholatnya rajin, seneng nggak kamu? Ada seneng melihat sholatnya orang? Enggak kan? Itu jujur. Nah ini persoalannya. Oke, jadi itu. Kemudian ketika dukun melihat foto lalu menebak kepribadiannya, wataknya, hobinya, itu mah bukan kiai, bukan dukun, itu mah psikolog aja, kajian-kajian psikologi. Karena bagaimanapun juga bentuk, rupa dan makna, gambar dan arti itu saling berkaitan. Orang yang bibirnya tebal dan doer, sengkle gitu bibirnya, itu tukang rerasan, tukang mengupat orang. Kalau orang bibirnya tipis, itu kalau ngomong nyelekit. Orang kalau kupingnya ambat tapi budeg, karena badeg. Ambat tapi budeg. Yang janggut yang ini, bentuk hidung, bentuk alis dan sebagainya, rambut. Itu juga menjadi kajian-kajian penting ya. Dan saya juga pernah belajar gitu tuh. Orang yang rambutnya keras gitu, itu hatinya juga, kemauannya juga nggak bisa ini. Kalau orang yang rambutnya lembut, halus juga hatinya ada pengaruhnya. Dan itu bukan tebak-tebakan, tapi kan melakukan studi komparasi melalui pengamatan, penghayatan sekian lama. Dan itu pun sifatnya hanya pada umumnya, tidak bisa dipastikan. Dan tetapi karena saya sering apalagi macam itu ya, ketika ada, ini saya tidak mengatakan saya weruh sejeronang winara atau saya tahu latar belakang seseorang, ya enggak juga. Itu karena pengalaman saya setiap hari menerima banyak tamu. Dari mulai mengetuk pintu, daripada ucapan assalamualaikum sampai dengan cara dia duduk, itu sudah terbaca wataknya semuanya kok. Iya. Kita tidak usah berdialog lama-lama berjam-jam dengan seseorang. 5 menit saja cukup bagi saya untuk menentukan kamu sekolahnya kelas berapa. Iya, silakan bicara yang banyak. Nanti aku tahu sekolahmu di mana, kelas berapa kamu sekolahnya. Iya. Level orang itu bagaimana dalam menuturkan sesuatu, menjelaskan sesuatu, membangun argumentasi dan sebagainya di mimbar-mimbar di YouTube, itu kan terbaca kelasnya. Iya dong. Kelas loro ya. Begitu tamu itu datang pada saya, Bu, katanya jam 10 datangnya, kan jam 12 baru datang, saya tunggu-tungguin, kemana dulu? Pak Kiai, saya tadi ke Kesmas dulu. Oh, ke Kesmas. Terus ada apa Kesmas? Siapa yang sakit? Anak saya sakit. Sakit apa Bu? Nggak tahu, kata dokternya katanya suruh dikoperasi. Gitu jawabannya tuh. Tadi paginya janji jam 10 mau ke sini, datangnya jam 12 karena dia dari Kesmas. Anaknya sakit, kata dokternya harus dikoperasi. Saya mau nanya, kelas berapa sekolahnya? Men? Kelas 2. Kelas 2 SD. Iya kan begitu. Enggak mungkin S3. Mungkin enggak S2. Iya. Cara duduknya,
Udah pakai roknya cingkrang, duduknya sila lagi. Dari kelas masyarakat kelas apa tuh? Dari pesantren? Dari perguruan tinggi? Pakai roknya pendek, duduknya sila lagi di depan saya. Perilaku, cara berbicara, cara memandang, cara mimik, cara menunjuk, itu semuanya menunjukkan kepribadian. Iya, makanya jadi saya mah ketika banyak orang bicara panjang lebar menilai orang, ya saya mah biarin aja dia lagi menelanjangi dirinya sendiri. Iya kan, sedang mempertunjukkan kepribadiannya sendiri. Ya sudah silakan aja. Iya, tugas saya tidak lebih, saya harus menghormati siapapun. Catat baik-baik. Apalagi Anda yang hormat kepada saya, pasti Anda saya hormati juga. Kepada orang yang mencaci maki diri saya, tetap saya hormati. Apa salahnya saya hormat kepada orang lain? Terima kasih gitu aja. Ya, baik. Terima kasih untuk Mbak Vina yang ada di Kebumen, sudah dijawab pertanyaannya.